Melanjutkan video kemarin, teriakan Raja Naga Utara mengguncang formasi darah. Namun Ziyan tetap berdiri, dilindungi api merah muda yang menyelimuti tubuhnya. Tiba-tiba, ruang di sampingnya berfluktuasi. Xiaoyan dan Cailin muncul dengan aura mendesak. Itu Xiaoyan, seru para tetua Pulau Naga Timur di luar formasi, antara harapan dan keputusasaan. Raja Naga Utara menyeringai. Huang Tian gagal, dan kalian datang hanya untuk dikorbankan. Xiaoyan tak menggubris ejekan itu, tapi tatapannya berubah suram saat melihat Ziyan terluka parah. Darah menyebar dari tubuhnya. Kau terlalu memaksakan diri, gumamnya lirih. Raja Naga Utara mencibir. Formasi transformasi naga iblis tak bisa ditanggung bahkan oleh tubuh naga Phoenix. Namun dengan tenang, Xiaoyan meletakkan tangannya di bahu Ziyan. Api teratai pemurni menyapu tubuhnya, menelan ki darah iblis dari dalam. Perlahan, tubuh Ziyan menyusut kembali menjadi sosok gadis kecil. Serahkan dia padaku, ucap Xiaoyan pada Cailin. Bantu selamatkan yang lain. Tanpa bicara lebih lanjut, Cailin membawa Ziyan menjauh. Raja Naga Utara tak menghalangi, yakin dia akan segera menelan mereka semua begitu Xiaoyan jatuh. Bau darahmu menarik. Lidah Raja Naga Utara menjilat wajah berdarahnya. Seperti Dragon Phoenix, tapi lebih lezat. Xiaoyan hanya menaikkan tangan. Api merah muda menyebar. Transforming Dragon Blood Qi yang biasanya menggerogoti tubuh, langsung hangus sebelum mendekat. Mata Raja Naga Utara menyipit. Kau punya darah naga, maka terimalah pedang pembunuh naga. Dengan kecepatan kilat, ia menebaskan pedang darah raksasa ke arah kepala Xiaoyan. Xiaoyan melemparkan Yellow Spring Palm, namun ditebas begitu saja oleh lawannya. 3 tebasan cepat menyusul, tapi Xiaoyan menghindar dengan sayap tulang hijau merah di punggungnya. Serangan bertubi-tubi membuat Xiaoyan terdesak. Para tetua di luar formasi mulai cemas. Jika Xiaoyan jatuh, kehancuran Pulau Naga Timur hanya tinggal menunggu waktu. Tubuh Xiaoyan terhempas mundur, darahnya bergolak. Ia mengerutkan kening. Dia memang nyaris mencapai bintang 6 Dousheng, namun tatapannya segera menjadi tegas. Saatnya mencoba teknik itu. Ia mulai membentuk segeliang asing. Little Yi tiba-tiba muncul dari tubuhnya, berhenti di antara alis Xiaoyan, ikut membentuk segel yang sama. Raja Naga Utara tertawa. Teknik segel tak berguna. Pedang besar itu kembali menebas ke arah Xiaoyan. Tapi saat itulah Xiaoyan dan Little Yi menyelesaikan segel terakhir. Manusia dan api bersatu, tubuh api pemusnahan. Seketika, teratai api kecil dalam mata Xiaoyan berputar ganas. Aura pemusnahan menyapu luas seperti badai, membuat semua yang menyaksikan membeku ngeri. Tubuh Xiaoyan diselimuti api merah muda yang membakar hebat, membuatnya tampak seperti kristal hidup. Sayap hijau merah di punggungnya berubah menjadi sayap merah muda transparan, seolah terbuat dari kaca. Inilah bentuk tubuh api pemusnahan, teknik ekstrem yang menggabungkan api surgawi langsung ke dalam tubuh fisik, membuatnya menjadi teratai pemusnah hidup. Kekuatan destruktifnya bisa menyaingi api teratai penuh. Meskipun hanya bisa bertahan 1 menit, waktu itu cukup untuk menentukan hidup mati. Aura destruktif meledak dari tubuh Xiaoyan, mengejutkan seluruh suku naga. Para sesepuh terpana melihat betapa kuatnya Xiaoyan kini. Ziyan pun akhirnya tersenyum lega. Namun, Raja Naga Utara tidak gentar. Dengan tawa gila, ia mengaktifkan jurus puncak, naga darah, melahap langit. Segumpal douqi berdarah membentuk naga raksasa di langit, lebih besar dari pulau naga itu sendiri. Sosok Raja Naga Utara menyatu dengan naga tersebut, menjadikannya makhluk hidup berdarah yang memancarkan aura membunuh menakutkan. Ia lalu menembakkan berkas cahaya darah raksasa ke arah Xiaoyan. Ziyan memperingatkan, bahkan Dousheng bintang 5 bisa lumpuh oleh serangan itu. Namun Xiaoyan tak gentar. Dalam bentuk api pemusnahan, ia melesat seperti bintang jatuh, menerjang langsung ke cahaya darah itu.
Tabrakan terjadi, tapi mengejutkan semua orang. Cahaya darah itu hancur seketika, tak mampu menahan kekuatan Xiaoyan yang melampaui batas manusia. Raja ini tidak akan kalah, teriak naga darah, panik. Dalam putus asa, ia membentuk manik berdarah berukuran 5 kaki, manik jiwa naga, esensi terakhir dari jiwa para naga yang dikorbankan. Dengan raungan gila, Raja Naga Utara menembakkan manik darah ke Xiaoyan sebagai serangan pamungkas. Sementara itu, naga darah raksasa mulai runtuh. Seluruh energinya tertinggal di dalam manik itu. Suku naga Void kuno di luar formasi darah terpaku dalam amarah. Tindakan sang raja benar-benar keji. Tidak hanya memakan daging suku sendiri, tapi juga jiwa mereka. Ziyan menggigil, dipenuhi hasrat membunuh. Di tengah semua itu, Xiaoyan terbang cepat, langsung menuju manik darah. Raja Naga Utara tersenyum bengis. Xiaoyan, pergilah ke neraka. Butiran darah berdarah menabrak Xiaoyan, membuat semua orang menahan napas. Tidak ada yang bisa menghalangi raja ini, seru Raja Naga Utara, tertawa keras. Namun tawanya terputus, seolah dicekik di tenggorokan. Api merah muda berputar dari telapak tangan Xiaoyan, memurnikan manik darah yang dilemparkan padanya. Raja Naga terkejut. Apa? Api surgawi macam apa ini? Purifying Demonic Lotus Flame. Bahkan jiwa bisa dimurnikan dengannya, jawab Xiaoyan dingin. Api merah muda menyelimuti manik darah, menghapus seluruh aura berdarah di dalamnya. Bagaimana bocah ini bisa memiliki api teratai pemurni iblis? Tanpa memperdulikan keterkejutan lawannya, Xiaoyan mengembalikan manik darah itu ke pemiliknya. Orang-orang yang kau telan memintaku untuk mengembalikan ini kepadamu. Xiaoyan menjentikan jari. Manik itu meluncur cepat ke arah Raja Naga Utara. Bajingan. Dengan panik, sang raja mencoba melarikan diri. Namun manik itu mengejarnya seperti kutukan. Wajah-wajah para korban muncul di permukaannya, menatap penuh dendam. Manik meledak tepat di depan Raja Naga Utara, menciptakan badai energi besar yang menyapu langit. Apakah dia menang? Para tetua suku naga bersorak penuh harapan. Penatua Zuli tersenyum. Tuan Xiaoyan telah menyelamatkan kita lagi. Tak ada alasan lagi menolak aliansi dengan Istana Langit. Ziyan tersenyum lega. Pertahanan sukunya akhirnya runtuh. Namun badai mereda dan sosok sekarat Raja Naga Utara muncul, terengah-engah, sekarat, tapi masih hidup. Tubuh naga Void kuno memang luar biasa tangguh, gumam Xiaoyan. Dengan penuh dendam, Raja Naga meraung. Xiaoyan, aku akan kembali membalas dendam. Dia berusaha kabur. Xiaoyan langsung mengejarnya. Namun Raja Naga melempar 10 sosok sebagai umpan. Namun Cailin menyelamatkan mereka semua, memungkinkan Xiaoyan terus mengejar. Satu kilatan, Xiaoyan muncul tepat di atas kepala lawannya. Raja ini akan bertarung sampai mati. Raja Naga mencoba menghancurkan diri, tapi Xiaoyan menghentikannya dengan serangan spiritual Yellow Spring Divine Rod yang menembus jiwanya. Seketika, Raja Naga menjerit, "Jangan bunuh aku menyerah, aku bukan lagi raja." Xiaoyan tersenyum dingin. Saranmu bagus, tapi membunuhmu jauh lebih mudah. Dengan sentuhan dari tangan Xiaoyan, api lotus pemurni iblis menyapu kepalanya. Jiwa Raja Naga lenyap, tubuhnya hancur, mati dalam sekejap. Xiaoyan berdiri diam, memegang 2 manik berdarah, intisari kekuatan musuhnya. Raja Naga Utara, yang dulu ditakuti, sekarang hanya mayat dengan mata terbuka. Xiaoyan menarik napas panjang. Tubuhnya kembali ke bentuk semula. Pucat, lelah, tapi berdiri tegak. Tubuh ini bisa berguna, gumamnya menatap bangkai sang raja, sisa dari makhluk yang pernah meneror suku naga. Ziyan melesat cepat sementara Xiaoyan menatap mayat Raja Naga Utara dengan ekspresi rumit. Meskipun Pulau Naga Timur menang,
Kehancuran yang diderita terlalu besar. 3 Raja Naga telah tewas, dan suku naga Void kuno kini berada di ambang penyatuan. 50-60% anggota dari Pulau Naga Utara tewas di tangannya sendiri, ucap Ziyan lirih. Namun, inilah kesempatan menyatukan suku kami. Xiaoyan mengangguk. Denganmu sebagai Kaisar Naga, kejayaan lama mungkin bisa diraih kembali. Ziyan hanya bisa menghela napas, menyadari betapa sulitnya jalan ke depan. Tapi Xiaoyan menepuk kepalanya, tersenyum. Kau punya garis keturunan naga Phoenix. Suatu hari, kau bisa melampaui Kaisar Naga sebelumnya. Ziyan tersenyum. Terima kasih, jika kalian tak datang. Tak perlu sopan. Xiaoyan mengangkat tubuh Raja Naga Utara. Boleh aku mengambil tubuh ini? Ziyan terkejut. Untuk apa aku ingin menyempurnakannya jadi boneka? Tubuh ini sangat kuat setelah melalui formasi transformasi naga. Ziyan ragu. Menurut tradisi, jenazah naga kuat dimakamkan di makam naga, tapi dia dibenci dan kau berjasa. Ambillah. Terima kasih yang mulia, ujar Xiaoyan sambil tersenyum. Ziyan lalu bersiap menyatukan 4 pulau naga. 3 Raja Naga telah mati. Pulau Naga Timur kini memimpin. Dengan cepat, para tetua menyatukan kekuatan untuk membentuk satu pulau naga kuno. Sementara itu, Xiaoyan dan Cailin menetap sementara. Xiaoyan memulihkan diri, lalu mulai memperbaiki boneka dari tubuh Raja Naga Utara. Ia mengumpulkan ratusan bahan, meminjam dari gudang suku naga, dan mulai proses pemurnian menggunakan api lotus pemurnian iblis. Selama 10 hari, tubuh naga dibakar tanpa henti. Darahnya meresap ke dalam tulang dan otot. Tubuh itu menjadi seperti logam hitam, keras, tanpa cacat. Xiaoyan mengangguk puas. Tubuh ini akan jadi mesin pembunuh sempurna. Namun, saat api lotus menghilang sepenuhnya, sepasang mata merah menyala tajam. Raja Naga Utara, yang diyakini telah mati, membuka matanya dan tertawa menyeramkan. Terima kasih Xiaoyan. Tubuh dan jiwa kami adalah satu. Kau membakar tubuhku, tapi justru menguatkannya. Sekarang biar ku balas budimu. Dengan kekuatan barunya, Raja Naga Utara menghancurkan kuali api dan langsung menyerang Xiaoyan. Tinju logam Raja Naga Utara menebas ke arah kepala Xiaoyan, disertai angin tajam mematikan. Namun, Xiaoyan tetap tenang. Dengan satu jari, ia menekan dari jauh. Tubuh Raja Naga Utara menegang. Api merah muda meletus dari tubuhnya, menyelimuti setiap celah dan langsung mengepung sisa jiwanya. Bajingan, apa yang kau lakukan, raung Raja Naga Utara? Xiaoyan menyeringai. Kau pikir bisa menyembunyikan jiwa dariku? Sisa jiwa itu memang disengaja dibiarkan oleh Xiaoyan, bukan kelemahan, tapi bagian dari rencananya. Ia butuh bukan sekadar boneka, tapi boneka dengan pengalaman bertarung. Raja Naga Utara adalah petarung legendaris. Dengan menyempurnakan sisa jiwanya, Xiaoyan bisa menciptakan boneka pembunuh yang sesungguhnya. Sebelum raungannya selesai, Xiaoyan melambaikan tangan. Api teratai pemurnian iblis melahap jiwa itu. Dalam sekejap, jiwa dimurnikan menjadi arus ilusi dan dipadukan ke kepala boneka. Mata boneka itu kini menyala emas. Gerakannya menjadi luwes, memancarkan tekanan mengerikan. Xiaoyan menjentikan jari, meneteskan darah esensi ke dahi boneka. Mulai sekarang, kau bernama Raja Utara. Dimengerti Tuan, jawab boneka dengan suara serak, tapi hidup. Boneka ini setara Dousheng bintang 5, tapi Xiaoyan ingin lebih. Untuk mencapai bintang 6, tubuh ini harus menyerap energi petir tingkat tinggi. Aku tahu tempatnya, gumam Xiaoyan. Ia keluar dan menjumpai Cailin. Tatapannya terkejut melihat sosok Raja Utara. Tubuh logam hitam itu sangat berbeda dari Raja Naga Utara yang dulu. Apakah kamu berhasil? Tanya Cailin. Xiaoyan mengangguk, lalu terbang menuju lokasi kolam petir di alam kosong dengan Raja Utara membuntuti. Petir bergemuruh dari kejauhan.
Cahaya perak menyambar liar di area hitam legam. Xiaoyan tiba di tempat ia pernah menyempurnakan boneka setan langit dan bertemu Mang Tianqi. Kini, dengan purifying demonic lotus flame menyelimuti tubuhnya, petir bahkan tak berani mendekat. Ia menembus dalamnya kolam petir dalam hitungan menit. Di pusatnya, seekor naga petir hitam raksasa bergulung. Bahkan dengan kekuatan Xiaoyan sekarang, ia masih merasa tekanan luar biasa. Namun di balik kehati-hatian itu, matanya memancarkan semangat. Jika Raja Utara bisa menyerap petir ini, dia akan sempurna, bahkan mampu melawan Dou Sheng bintang 6. Ia duduk dan mengamati selama 1 jam untuk memastikan keamanannya sebelum memulai. Setelah yakin, Raja Utara diperintahkan masuk ke dalam. Tak lama, petir hitam raksasa melayang mendekat dan menghantam tubuh logamnya. Tubuh Raja Utara langsung menyerap petir itu. Percikan hitam meletup, tubuhnya bergetar keras, namun tetap stabil. Perlahan, kekuatan petir yang liar mulai menyatu dengan tubuhnya. Tulang, otot, dan sel diperkuat. Namun, ini hanya awal. Seketika, puluhan petir hitam raksasa muncul dari segala arah. Raja Utara meledak maju untuk memancing mereka, dan hujan petir menghantamnya bertubi-tubi. Tubuhnya terhempas puluhan ribu kaki, tapi tidak rusak sedikit pun. Justru, semakin banyak petir yang terserap, semakin padat busur listrik yang menyelimuti tubuhnya. Xiaoyan kagum. Tubuh Raja Naga Utara yang dimurnikan memang sempurna, bahkan lebih kuat dari banyak Dou Sheng. Menurut perhitungannya, dalam setengah bulan, Raja Utara bisa mencapai Dou Sheng bintang 6. Tiba-tiba, petir hitam kecil mengenai tubuh Xiaoyan. Ia bersiap menahan, namun api teratai pemurnian iblis otomatis membakar dan menyerap petir itu. Energi murni mengalir deras ke tubuhnya, lengkap dengan rasa mati rasa yang menenangkan otot dan organ dalamnya. Ini efek dari kekuatan melahap Flame Nihility Devouring. Saat itulah muncul Little Yi, sosok kecil dari api pemakan kehampaan. Dengan penuh semangat, ia langsung menyedot lebih dari selusin petir iblis hitam sekaligus. Energi luar biasa dari petir itu kembali mengalir ke tubuh Xiaoyan, dan kekuatan Xiaoyan mulai meningkat perlahan. Sambil menyeka air liurnya, mata Xiaoyan membara menatap petir di kejauhan. Ini semua akan jadi milikku,